Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kuliah pemrograman web kali ini kita akan membahas materi bagaimana membuat front end dengan memanfaatkan Bootstrap. Silahkan bagi yang sudah join, Anda bisa absen terlebih dahulu. Untuk absennya itu bisa buka link kuliah. Saya akan share screen ya. Ini share screen. Nah, itu di bagian paling bawah itu ada untuk absensi hari ini. Kemudian eh, saya akan melanjutkan materi untuk hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat front end dengan memanfaatkan Bootstrap. Ya, Bootstrap ini merupakan salah satu framework front end ya, yang populer ya, populer dibikin oleh grupnya yaitu perusahaan Twitter ya, Twitter yang mengembangkan sebuah kelas-kelas untuk membangun sebuah front end. Nah, isinya apa aja? Isinya ya antara lain HTML, CSS, kemudian JavaScript, dan juga jQuery. Nanti tentang jQuery akan dibahas kemudian. Bagi yang barusan bergabung, silahkan Anda buka materi eh, webnya, kemudian absen bagian bawah ya, di link materi, kemudian ditaruh di bagian bawah. Nah, mohon maaf, saya lagi sedang sedikit flu sehingga kuliah saya selenggarakan secara online. Untuk kode absen hari ini 471219. Kemudian baik, kita akan buka materinya. Silahkan. Ini adalah PowerPoint untuk Bootstrap-nya. Bootstrap ini merupakan framework ya atau tools kerangka kerja CSS yang bersifat open source dan digunakan untuk kebutuhan layout atau tampilan desain visual dari aplikasi web. Framework atau kerangka kerja ini berbentuk merupakan template desain berbasis HTML dan CSS. Biasanya digunakan untuk pengembangan sebuah layout atau halaman, baik itu navigasi, menu, kemudian tombol, kemudian tipografi teks, kemudian juga form ataupun antarmuka yang lain. Nah, Bootstrap ini isinya adalah kelas-kelas ya yang mencakup kelas dalam HTML, CSS, dan juga library atau script yang merupakan JavaScript. Penggunaan framework ini digunakan untuk memudahkan membuat aplikasi web pada sisi front end atau pada sisi client side. Biasanya, kenapa ini populer? Biasanya adalah tampilan layout yang bagus itu membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi kalau misalnya device-nya berbeda, yaitu device desktop, kemudian device laptop, dan juga device handphone ya, membutuhkan desain responsif yang kemudian kalau itu diatur dengan CSS biasa akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian untuk kebutuhan SEO atau Search Engine Optimization, biasanya penggunaan tag
div atau HTML untuk menyimpan isi web, ya, itu akan semakin banyak, sehingga biasanya digunakan untuk mengatur tampilan kita harus menggunakan CSS. Nah, karena CSS-nya yang dipakai style sheet-nya itu adalah banyak, otomatis baik pembuatan maupun pengelolaan itu membutuhkan waktu dan juga relatif susah, terutama untuk memelihara konsistensinya. Nah, ini juga berlaku kalau ketika ditampilkan oleh beberapa browser seringkali tidak konsisten. Nah, kemudian dari sini, dari beberapa permasalahan ini, ya, maka kemudian sekelompok komunitas itu membangun sebuah kelas sendiri yang merupakan kelas untuk mengelola tampilan. Nah, itu adalah kemudian dinamakan dengan Bootstrap. Hal ini juga untuk mengatasi atau menyelesaikan beberapa permasalahan, terutama semakin banyaknya perangkat yang digunakan untuk mengakses aplikasi web. Sehingga diperlukan sebuah desain web yang dapat menyesuaikan perangkat yang digunakan, atau biasa juga disebut dengan responsive web design. Jadi arti responsif itu artinya mampu menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Nah, salah satu solusinya, maka kemudian lahirlah apa yang namanya Twitter Bootstrap, ya. Nah, Twitter Bootstrap bisa diakses di getbootstrap.com. Ini merupakan sebuah framework layout, ya, yang populer yang isinya HTML, CSS, dan JavaScript untuk developing responsif, ya, membangun web yang responsif, ya. Kemudian berikutnya, nah, Twitter Bootstrap ini memiliki 3 komponen utama, yaitu adalah file style sheet atau CSS, kemudian file untuk interactivity atau JavaScript, ya, kemudian juga tambahan icon dan sebagainya, clip icon, ya. Nah, itu kemudian bisa digunakan secara langsung. Nah, mengapa banyak yang menggunakan Bootstrap, ya? Beberapa alasannya itu bisa kita lihat di dalam slide ini, yaitu adalah pertama, easy to use atau mudah untuk digunakan. Setiap orang yang terbiasa memakai HTML maupun CSS dapat menggunakan Bootstrap ini. Kemudian yang kedua itu adalah responsive feature. Jadi ada fitur responsifnya. Sekali membuat, maka dia responsif atau bisa menyesuaikan dengan display handphone, tablet, maupun juga desktop. Kemudian mobile first approach. Sejak Bootstrap 3, ya, maka style mobile itu merupakan menjadi core framework, ya. Kemudian selain itu adalah alasan yang keempat, dia punya compatibility atau browser compatibility, sehingga satu desain web yang dibuat itu kompatibel dengan semua modern browser, baik itu Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, maupun juga dengan Opera. Nah, kemudian histori dari Bootstrap, ya. Bootstrap
ini awalnya dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton itu mulai tahun 2011, kemudian sebagai open source. Kemudian dia mengalami perkembangan, ya, sehingga ada rilis update Bootstrap 2 di 2012. Ini mulai dikenalkan dengan bentuk yaitu adalah pembagian layout menjadi 12 kolom grid yang responsif. Kemudian 2013 ya, ini adalah sisi flat desainnya atau tampilan mobile. Ini ditambahkan menjadi Bootstrap ketiga. Ini hampir-hampir final atau banyak yang pakai. Tapi kemudian di versi yang keempat itu adalah mulai ada pembaruan lagi di 2018 dengan memperbanyak fitur-fitur yang menjadi atau yang menyesuaikan dengan kebutuhan pada zamannya untuk membangun web. Komponennya antara lain kustomisasi navigasi, kemudian perubahan dari pixel menjadi EM, dan banyak lagi. Kemudian versi yang kelima itu Bootstrap ada beberapa tambahan, yaitu ada tambahan dengan adanya vanilla JavaScript dan juga beberapa tambahan misalnya dokumentasi ke buku dan lain-lain. Sehingga versi sekarang itu adalah versi yang kita bisa lihat bersama ya. Kita buka saja Get Bootstrap ya. Get Bootstrap. Ini sekarang new-nya versi 5.3. Support pada color palette dan sebagainya ya. Nah, ini yang versinya. Nah, kalau Anda mau membuat bisa di-download di sini atau bisa juga pakai CDN. CDN itu Bootstrap yang ada di internet. Cukup pakai linknya ini di copy ya. CDN itu singkatan dari Content Delivery Network ya. Ini yang versi CDN-nya sebelah kanan. Sedangkan yang versiannya nanti bisa di-download ya. Nah. Oke, back ke sini itu adalah versi yang kelima ya, atau 5.3. Nah, kemudian isi dari Bootstrap, karena ini merupakan sebuah kelas ya, kelas untuk layout, isinya antara lain satu itu ada folder CSS. Nah, di situ ada beberapa file mulai Bootstrap CSS, Bootstrap CSS Map, Bootstrap minimal CSS, dan sebagainya. Kemudian bagian subfolder berikutnya adalah JS atau JavaScript. Itu isinya adalah Bootstrap JS sama Bootstrap min.js. Kemudian ada tambahan icon, yaitu di subfolder font itu ada clip icon. Nah, itu adalah beberapa file pendukung dari Bootstrap. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, cara menggunakan Bootstrap itu yang pertama kita bisa download dari getbootstrap.com, kemudian diekstrak ke folder komputer ya, kemudian diincludekan. Nah, cara yang kedua kita bisa tulis URL-nya digabungkan dengan dokumen ya. Kemudian yang ditulis itu adalah alamat Bootstrap yang ada di CDN atau Content Delivery Network. Berikut adalah contoh sebuah halaman web dengan Bootstrap. Ya, ini adalah Bootstrap-nya itu ditaruh di folder yaitu folder Bootstrap.
Biasanya dokumen HTML, nah nuliskannya yang pertama hubungkan style sheet-nya, biasanya adalah di bagian sini, di dalam head, di atas body. Sehingga di sini ada link href, bootstrap, CSS, bootstrap, min CSS. Min CSS itu minimal CSS ya. Nah, kemudian setelah itu untuk link JavaScript-nya ditulis di dalam body sebelum akhir slash body. Contohnya misalnya script source ini sama dengan bootstrap JS bootstrap min JS. Jadi yang atas itu CSS ya, sedangkan yang bawah itu adalah penggunaan JavaScript dari bootstrap-nya. Kemudian di dalam sistem bootstrap. Di dalam sistem bootstrap, sebuah layar, baik layar desktop, HP maupun juga laptop ya, itu pada hakikatnya dia dibagi menjadi 12 kolom. Ini makanya ditulis span 1, span 2, span 3. Nah, ini satu kolom. Lebarnya itu adalah 12 kolom. Kalau span 4 ya berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah span 4 ya sampai sini. Nah, kalau separuh layar ya span. Kalau total ya berarti span 12. Nah, ini digunakan untuk mengatur tata letak sehingga nantinya di dalam responsive web, baik itu di mobile maupun di desktop, bentuknya nanti konsisten. Nah, kemudian untuk tampilan beberapa lebar, terdapat 4 kelas, yaitu XS itu untuk phone, SM ini untuk tablet, MD itu adalah untuk desktop, dan LG adalah untuk layar desktop. Mungkin yang 19 pixel yang lebarnya ya. Nah, jadi XS, SM, MD ini merupakan atribut kelas terutama untuk lebar display. Contoh misalnya pemakaian grid system, ini call XS berarti untuk handphone ya, XS12 call MD8 ya. Jadi untuk XS-nya ini gunakan 12, terus kemudian MD-nya itu adalah menggunakan 8. Ini adalah contoh ya penggunaan. Kemudian nanti akan kita lihat sama-sama di contoh. Kemudian satu kelas lagi namanya navbar atau singkatan dari navigation bar. Ini merupakan kelas yang digunakan untuk membuat header untuk navigasi. Biasanya berada di bagian atas website atau biasanya dibikin menu. Ada pertanyaan dari Maliki Safa, Suhada? Atau Syafran Syaki tadi ya? Silakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu. Navigation bar digunakan untuk membuat header atau menu. Dapat digunakan untuk berwarna terang atau gelap. Ya, biasanya di posisi atas dan digunakan untuk header. Kemudian contoh penggunaan navbar itu adalah nih ya, div class container fluid, berarti nanti isinya blok 1 layar. Kemudian buat kelas navbar header untuk header.
Kemudian brand ini bisa diisi homepage atau nama websitenya. Kemudian habis itu untuk menu kita bisa tulisi yaitu UL class navbar. Kemudian di dalam listnya ini bisa kita tulis menunya baik itu home, page 1, page 2 maupun page 3. Nah, kemudian kalau kita ingin mengatur menjadi peak position ataupun juga dengan inverse, maka kita bisa ganti navbar default itu menjadi navbar inverse untuk membalik warna. Sedangkan kalau kita menambahkan fix top atau fix bottom, maka nanti posisinya adalah tetap. Kalau kita ingin rata yang sebelah kanan, ya, maka kita tambahkan navbar right sehingga di sini navbar right. Berarti nanti menunya akan sebelah kanan. Begitu juga untuk navbar dropdown kita tambahkan yaitu adalah kelas dropdown-nya. Kemudian berikutnya adalah carousel, yaitu menyediakan sebuah plugin untuk menampilkan carousel. Carousel ini foto yang bisa digeser atau merupakan serangkaian gambar yang tampil secara bergantian. Ini contoh penggunaan carousel. Kemudian yang image ini adalah gambarnya. Kita bisa menambahkan caption atau gambar di carousel dengan membuat sebuah kelas carousel ya. Misalnya kelas item, image-nya ini Chania. Kemudian captionnya kita tambahkan di bawahnya dalam bentuk header 3 atau heading 3. Nah, kemudian untuk pengaturan layout image, Bootstrap menyediakan 3 kelas untuk menampilkan gambar, yaitu image rounded atau bundar ya, lingkaran, image circle, ya, rounded ini tepi-tepiannya itu sudutnya itu bukan siku tetapi round ya. Sedangkan circle berarti ini gambarnya adalah lingkaran ataupun juga image thumbnail. Nah, ini contoh penggunaan sebuah gambar dan di JPG, tapi satunya dibuat dalam kelas rounded, circle, sama thumbnail. Kemudian kelas button. Kelas button menyediakan 3 macam style atau gaya, yaitu button default, button primary, button success, button info, sampai button link. Contohnya gambar di bawah ini. Default ya gini ya, putih sesuai backgroundnya. Primary biasanya biru, sedangkan link ya kanan. Nah, kemudian kelas ngaksesnya yaitu adalah button type button, kemudian kelasnya sesuai dengan stylenya. Oke, kemudian berikutnya itu adalah materi tentang bootstrap-nya ya. Untuk kita bisa latihan misalnya mencoba codingnya sedikit demi sedikit dengan melihat yang ada di bagian script yang ada di bagian bawah ini ya. Nah, di bagian bawah sini disediakan modul langkah-langkah mendesain web dengan Bootstrap. Yang pertama kita buat folder untuk latihan Bootstrap, kemudian letakkan file downloadan Bootstrap di situ. Kemudian
Setelah itu tulis script HTML-nya. Ini adalah contoh untuk membuat menu ya. Kemudian latihan berikutnya itu latihan menu yang ini ya. Jadi nanti silakan dicoba. Di sini ada paragraf, kemudian ada menu. Di sini ada favorit, ada hot menu, ada event, kemudian ada about us ya. Kemudian di sini ada deskripsi webnya. Kemudian ini kebetulan dia pakai style ya, nanti bisa dicoba yang pakai style dan langsung yang pakai bootstrap. Kemudian berikutnya itu adalah contoh menggunakan carousel ya. Carousel ini ada himpunan gambar ya. Kemudian gambarnya diganti-ganti dengan memanfaatkan carousel ya. Oke, baik. Sampai di sini silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita coba ya bahas latihannya ya. Nah, latihannya itu kita bahas ini. Nah, buat sebuah halaman ya, halaman aja satu halaman ya. Ini seperti ini. Kemudian dengan memanfaatkan Bootstrap ya. Nah, di sisi kiri ini adalah judul webnya ya. Kemudian yang sebelah kanan, ini biar jelas ya, sebelah kanan ini adalah menunya. Home, produk, about, kontak, kemudian account. Kemudian setelah itu Anda bagi kolomnya menjadi dua bagian utama ya. Ini berarti kolom 6, kolom 6. Yang kiri ini adalah teks. Ya. Permisi Pak, mohon maaf memotong Pak. Ini apakah Ya. Bapak sedang ingin share screen karena belum share screen Pak? Oh, Kak kelihatan ya? Iya Pak, belum share Oke. screen tadi ketutup. Oh ya, udah sebentar. Oke, baik. Makasih diingatkan. Oke. Sudah kelihatan? Sampun Pak. Ya, oke. Sebagai latihan membuat bootstrap ya, itu buat sebuah halaman e-commerce seperti tampak di layar. Yang bagian sebelah kiri ini Let's Store ini adalah nama tokonya. Kemudian yang atas ini navbarnya, nanti diisi menu, isinya ada home, ada produk, ada about, kontak, account, ya bisa juga ditambah satu icon gitu ya. Kemudian Anda yang bagian bawah ini bisa dibagi dua, yaitu kolom 6 sama kolom 6. Yang kiri dibuat untuk tag, yang sebelah kanan dibuat untuk gambar. Nah, kemudian setelah itu yang bagian bawah yang explore now, ini Anda bisa gunakan class button. Nah, Anda boleh gunakan download Bootstrap secara offline atau bisa menggunakan CDN atau Content Delivery Network. Jadi, sebagai latihan, desainlah sebuah halaman web dengan memanfaatkan Bootstrap. Isi webnya itu adalah informasi tentang toko Let's Store. Let's Store ini dia menjual peralatan olahraga. Bagian atas headernya ada menu, home, product, about, contact, on. Sedangkan bagian bawah itu kolomnya dibagi dua, 66. Yang satu untuk tag, yang sebelah kanan untuk gambar. Kemudian bagian bawah itu Anda gunakan button
Anda bisa atur pakai button primary atau button yang lain kelasnya, kemudian dikasih tag caption explore now. Bisa dipahami? Oke, baik. Nah, kalau bisa ya, ini silahkan Anda untuk dikerjakan. Kalau sudah selesai, silahkan posting di materi Bootstrap tadi. Kalau belum selesai, silahkan dilanjutkan. Kemudian paling lambat minggu depan. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan hari ini, Anda tidak perlu PR lagi. Baik, ada pertanyaan silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau Izin menyampaikan, Pak. ya silakan. Jadi kita membuat website-nya persis yang kayak seperti restore itu atau boleh bebas temanya gitu, Pak? Kalau untuk warna segala macam ya boleh menyesuaikan. Intinya adalah Anda membuat sebuah halaman website untuk semacam toko online. Atas itu ada nama tokonya, terus navbarnya ada menu, kemudian ada produk dan juga ada keterangan teks sama tombol. Di custom menyesuaikan juga boleh. Kurang lebihnya seperti itu. Persis boleh tapi di customisasi juga boleh tapi temanya serupa. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, ya. Yang lain ada lagi? Oke, kalau enggak Permisi, ada, Pak. ya silakan. Mohon maaf, Pak. Ini bukan seputar materi ya, Pak. Kemarin saya setiap komen di blognya Bapak itu komen saya selalu hilang, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Jadi dari teman-teman saya juga ada beberapa yang seperti itu juga, Pak. Hilang atau apa istilahnya ketutup? Maksudnya ketutup ke halaman berikutnya? Enggak, hilang. Ada pesennya? Hilang, sepertinya hilang sih, Pak. Tapi nggak ada pesennya ya? Tidak ada pesannya sama sekali, Pak. Jadi saya komentar udah 2 kali di post yang sama itu di keesokan harinya hilang lagi gitu, Pak. Oke, nanti saya cek. Tapi kalau ada kejadian itu, linknya diserahkan ke asisten aja ya, yang menggrading atau yang nilai untuk tugas-tugasnya asisten ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nanti akan saya cek lagi settingan apa. Saya belum tahu juga masalahnya ya. Jadi untuk backup yang hilang-hilang itu Anda boleh menyetor ke asisten. Kemudian kalau yang nggak hilang ya prioritas pertama tetap komen di materi. Yang lain ada lagi silakan. Oke, kalau enggak ada, ini nanti materi saya post di sini ya rekamannya, recordingnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.